identifikasi korban, kemudian mitigasi penanganan korban, alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik ya, sehingga untuk eh, mencegah fatalitas korban kita memang quick respon kemarin. Selanjutnya kita melaporkan bahwa penanganan kasus ini saat ini sudah dalam tahap penyidikan ya. Jadi tadi malam ulangi pada saat rangkaian setelah kemarin melaksanakan evakuasi dan identifikasi untuk penyidik juga langsung melaksanakan kegiatan eh, penyelidikan dan penyidikan, dan tadi malam kita sudah melaksanakan gelar perkara. Kemudian dari gelar perkara ini kita sudah melakukan pemeriksaan saksi, beberapa saksi awal, dan juga kami sudah menetapkan kepada inisial JW sebagai tersangka ya. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, lanjut juga kami lakukan penangkapan dan penahanan. Saat ini yang bersangkutan berada dalam rutan Mapolres Batang ya. Kemudian kami laporkan bahwa kita sudah memeriksa 6 saksi ya. Kemudian 6 saksi ini adalah saksi korban, kemudian saksi petugas yang mendatangi awal di TKP, baik dari Polri maupun dari Jasa Marga dan petugas kesehatan saat itu ya. Dan kami akan melanjutkan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan kejadian ini. Selanjutnya juga berdasarkan olah TKP, itu mendasari kita juga selain dari alat bukti keterangan saksi ya. Jadi kita berdasarkan hal tersebut kita sudah tadi menetapkan JW sebagai tersangka. Kemudian saat ini kegiatan kita adalah telah melaksanakan koordinasi juga dengan para pihak terkait. Nanti akan disampaikan langsung oleh beliau yang turut hadir bersama kita di sini adalah dari KNKT Bapak Wildan ya. Kemudian juga dari Kementerian Perhubungan juga hadir ya, dan juga dari rekan Disub ya. Saya kira ulangi saya tambahkan ya. Jadi terhadap yang bersangkutan inisial JW kita terapkan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 12 juta rupiah ya. Kemudian saya kira itu nanti pasal juga kita lapis 310 ayat 3 dan juga 310 ayat 2 ya. Sebelum ada pertanyaan mungkin boleh Bapak membantu kami mungkin menjelaskan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah melakukan investigasi dan melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan di lokasi kejadian, pemeriksaan kendaraan, serta pemeriksaan pengemudi. Dalam hal ini kami menemukan beberapa finding atau faktual yang akan kami olah dan kita analisa lebih lanjut. Namun demikian, tadi hal yang kami cermati sangat dalam adalah masalah penugasan pengemudi. Jadi memang di sini ada kecenderungan pola penugasan yang berisiko menyebabkan fatigue atau kelelahan. Nah, ini akan kami perdalam. Jika sudah lengkap, nanti kami akan berkoordinasi dengan kepolisian Polres Batang. Kemudian nanti akan kita terbitkan final report-nya dan melakukan media rilis yang sama, kurang lebih dengan seperti yang saat ini, namun dengan analisa yang lebih komprehensif. Mungkin sementara dari kami itu, Pak, jadi kami faktual sudah kami peroleh dan kami akan melakukan analisa lebih lanjut terkait hal-hal ini. Demikian, terima kasih, Pak. Oh, Bapak. Ya. Nggih.
Iya, 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 iya. Baik, jadi hampir kurang lebih sama ya. Jadi kami melihat bahwa setelah melakukan pemeriksaan kendaraan tidak ada permasalahan teknis yang berarti, yang signifikan dengan kejadian kecelakaan ini. Namun masalahnya adalah di pengemudi. Tadi saya sampaikan, pola penugasan 3 bulan terakhir dan 1 hari sebelum kejadian ini berisiko menimbulkan akut fatigue dan ini bisa menyebabkan microslip. Jadi ini indikasi yang kuat ke sana. Jadi kalau terkait dengan malfunction di kendaraan segala macam, kami tidak menemukan faktual itu. Kurang lebih itu. Like, iya, secara administrasi maupun teknis kami lihat tidak ada permasalahan. Bahkan kami tadi cross check kepada pengemudi apakah ada masalah kendala di dalam pengoperasian kendaraan. Sama sekali tidak ada, semuanya berfungsi normal. Hanya saja yang bersangkutan memang sudah lelah, bahkan sempat berhenti ya Pak ya. Jadi berhenti berapa menit untuk menyegarkan, tapi ya kondisinya memang lelah. Kalau soal SOP sendiri Pak, gimana Pak? SOP, Dari penugasan itu dari jadi penugasan itu kan di dalam Rosalia sudah ada penugasan bahwa SOP-nya pengemudinya 2. Cuma pembagian penugasan selama teknis pelaksanaan ini kan diserahkan kepada masing-masing awak. Kapan mau beroperasi, kapan dia istirahat dan sebagainya diserahkan. Nah, ini juga akan kami dalami. Karena eh, ada hal-hal yang perlu diimprove terkait diperbaiki terkait ini dan ini akan menjadi masukan bukan cuma untuk Rosalia tapi juga untuk seluruh perusahaan bus akap pariwisata yang menggunakan 2 awak. Jadi penugasan tadi yang harus menjadi perhatian kami. Baik, perlu kami laporkan, kami tentu ya dengan adanya kejadian ini kami prihatin ya. Memang eh, penanganan korban ini juga kita harus iringi dengan rasa empati. Oleh karena memang perlu kami sampaikan bahwa kepolisian ini memiliki yang pertama adalah eh, tim trauma healing ya. Kami sudah melakukan pendampingan sejak sejak bahkan kami ketika mengetahui adanya korban meninggal itu kami sudah langsung turunkan tim trauma healing yang merupakan konselor Polres Batang ya. Kemudian yang kedua kami juga kemarin memberikan pelayanan untuk mendirikan posko DVI dalam hal ini untuk mempercepat daripada identifikasi korban meninggal dunia khususnya. Karena kemarin korban meninggal dunia ini eh, kita menyocokkan identitasnya ya. Kita sudah lakukan penggeledahan pada badan korban, kita belum mengenali, kemudian kita dirikan pos DVI dan kita percepat untuk mengetahui identitas baik berdasarkan manifest maupun menghubungi keluarga. Dan terakhir data itu kami nyatakan valid dengan peralatan dari Inavis ya. Itu valid sudah berdasarkan sidik jari kita nyatakan yang awal kami sampaikan diduga dengan nama-nama inisial yang kami sampaikan ternyata valid ya. Jadi kami percepatan. Yang ketiga selanjutnya kami juga dari pihak kepolisian posko yang ada kemarin kami piketkan personil di sana untuk standby, kemudian membantu proses koordinasi para pihak tentunya. Dengan adanya kepolisian di sana berjaga 1 kali 24 jam, memberikan pelayanan percepatan. Termasuk hari ini ada yang menyampaikan kepada kami berkeinginan untuk cepat keluar rumah sakit, mendekat perawatannya ke rumah tujuan. Ini tadi kami sudah fasilitasi, nanti ada yang setelah Jumatan tadi berangkat ke Nganjuk kalau tidak salah ya. Tadi seorang ibu dengan putrinya yang dinyatakan dokter sudah baik ya. Kemudian yang perlu kami laporkan bahwa kita juga memberikan penguatan dan juga membantu sedikit kebutuhan yang ada di sana ya. Kemudian yang jelas rekan-rekan per kemarin kita korban meninggal dunia yang sudah bisa diberangkatkan kita segerakan untuk berangkat ya dengan pengawalan sehingga terjamin keamanannya sampai ke lokasi. Kurang lebih itu kegiatan non penyidikan yang kita bisa berikan ya sebagai wujud empati dari kepolisian kepada masyarakat. kemungkinan untuk tersangka lain ada.
Ya, jadi ini rekan-rekan ini baru hari kedua daripada kejadian kemarin ya. Tentu nanti pendalaman ini masih terus kita lakukan. Sementara memang kami sampaikan yang ditetapkan sebagai tersangka baru satu, ya. Dan perlu kami sampaikan rekan-rekan 6 saksi nanti kemungkinan akan bertambah lagi pemeriksaan kami kepada saksi-saksi yang lain. Ya, silakan ada lagi rekan-rekan. Monggo. Baik. Dari Kementerian Perhubungan ada tambahan? Baik, saya dari Subdit Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Kami dalam hal ini menunggu final report dari penelitian dari KNKT dan akan melaksanakan apa yang nanti menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada kami sesuai dengan tupoksi yang akan kita laksanakan. Demikian, terima kasih. Baik, rekan-rekan, pada intinya kegiatan penyidikan kami terus berjalan dan nanti kami juga menunggu keterangan-keterangan daripada ahli maupun nanti kami melakukan pemeriksaan juga terhadap saksi ahli yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan ini ya. Kemudian sekaligus kami sampaikan himbauan, mumpung ini masih juga suasana balik, kami himbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan agar betul-betul memperhatikan kebugaran fisik, harus memberanikan diri dan jujur pada diri sendiri apabila sudah lelah dan beristirahat ya. Tidak lain tidak bukan mengatur waktu istirahat dan kesehatan, kebugaran fisik saat mengemudi adalah salah satu kunci bagi perjalanan seluruh masyarakat yang akan kembali menjadi dalam hal ini arus balik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.